Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi bi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Walal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa syaraitu sihhatin wa syaraitu sihhati fi'liha salasatun. Al-awwalu darul iqamah allati yastawtinuha al-adadul mujma'un al-adadul mujmi'un sawa'an fi dhalika al-mudun wal qura allati tattakhadhu watanan. Wa 'abbara al-musannif an dhalik bi qawlihi an takuna al-baladu misran kanatil baladu au qaryatan. Masih menerangkan tentang salat Jumat. Dikatakan di sini wa syaraitu sihhati fi'liha, dan syarat sahnya mengerjakan salat Jumat salah satu itu ada 3. Jadi menurut di kitab sini syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat itu ada 3. Tapi ya, diterangkan di dalam syarah kitab ini bahwasanya syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat itu ada 6. Ada 6. Kalau matanya ada 3. Kalau di dalam syarah ditambah lagi 3 lagi jadi 6. Jadi 6. Bahkan ada yang mengatakan syaratnya itu bukan 6 tapi ada 8. Jadi ada 8. Akan diterangkan satu persatu di sini. Dikatakan yang pertama syarat sahnya sholat Jumat itu, jadi kalau menurut syarah di sini ada 8. Ya, ada 8. Di syarahnya dikatakan ada tambahan lagi, yaitu wujudul adat kamilan min awal khutbah ilang qidha'is shalah. Yaitu adanya jumlah yang sempurna dari awal khutbah sampai selesai sholat. Nanti diterangkan di sini bahwasanya syarat yang kedua itu hendaknya jumlahnya itu minimal 40 orang. Ya, 40 orang ya, itu dengan imamnya. Jadi jamaahnya 39 tambah imam 40. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi wujudul adat jumlah 40 itu ya secara sempurna harus terpenuhi ya, dari awal khutbah sampai selesai sholat. Tidak boleh kurang. Walau nagosu fil khutbati, kalau jumlah itu kurangnya itu pas ketika khutbah. Misalnya, iki wis jangkep 40 sak khotibe, mari ngono ada satu makmum yang keluar, mungkin kejeding, atau mungkin dia ada perlunya dia pulang misalnya gitu. Pokoknya kurang dari 40 pas tengah-tengah khutbah. Bagaimana hukumnya itu? Lam yuhsab ruknun minha ya fu'ila hala naqsihim li adami sama'ihim lahu.
maka rukun itu tidak dihitung atau tidak sah ketika rukun tadi itu dibacakan dalam keadaan jumlahnya kurang dari 39, dari 40. Ya. Jadi pas khutbah itu rukun pertama, rukun kedua, pas rukun ketiga, ini jumlahnya kurang dari 40. Itu lam yuhsab, tidak dihitung. Tidak dihitung. Ya. Termasuk dikatakan makmum itu tidak ada, kalau misalnya tengah-tengah khutbah salah satu dari mereka tidur. Wis jaga petang puluh, mari ngono sing wong loro turu. Lah iki enggak boleh tidur kecuali lek jumlahnya banyak, enggak apa-apa sampean turu. Tapi kalau pas petang puluh, ini 40 orang ini harus mendengar khutbah semuanya dari pertama sampai akhir. Maksudnya khutbah semuanya itu rukun-rukunnya saja. Rukun-rukunnya mereka harus mendengar. Lek turu ya termasuk mereka itu berkurang di tengah khutbah. Bagaimana? Kalau yang kurangnya tadi itu karena wudhu misalnya, kejeding, dia kencing, lalu dia wudhu kembali, maka khotib tadi itu mengulangi rukun tadi itu. Mengulangi rukun. Karena apa? Karena dia meninggalkan masjid, ya itu sebentar. Dia kembali ke masjid sebentar. Kalau dia kembali, ya, yang diulangi itu rukun itu saja. Misalnya rukun yang ketiga, maka yang ketika dia kembali ke masjid, maka rukun ketiga waktu dia baca dia tidak ada, itu diulangi lagi. Wa in adu ba'da tul fasl, kalau dia kembali setelah sekian lama. Lamanya itu berapa sih? Lamanya itu kata ulama kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan itu berapa menit? Ringan itu maksudnya dia itu hanya mengerjakan sing wajib tok. Allahu Akbar. Kemudian dia baca surat Al-Fatihah. Ya, bacanya ya gak cepet ya gak pelan. Lalu selesai tidak usah baca surat karena surat kan sunnah kan. Kemudian baca ruku baca tasbihnya 1 kali saja. Ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Ya baca doanya sebentar saja. Kemudian sujud terus gitu. Itu kira-kira berapa menit? Oh, perkiraan. Kita kira-kirakan itu 2 rakaat itu kira-kira 2 menit misalnya. Ya. Kita anggap 2 menit. Maka kalau makmum tadi keluar dari masjid atau dia tidur lebih dari 2 menit, berarti itu sudah lama. Khutbahnya wajib diulang dari pertama. Khutbahnya wajib diulang dari pertama. Masalahnya, dan itu masalah hampir di semua masjid. Ini khotib ini sudah mau khutbah, jamaahnya kurang dari 40. Nah, mereka orang-orang yang di luar itu gak gelem teko lek khotibnya durung khutbah. Khutbah ini gak bisa dimulai kecuali kalau mereka sudah datang, akhirnya enten-entenan. Itu kalau bisa para jamaah tadi itu diberitahu, khususnya yang di sekitar masjid diberitahu bahwasanya keberadaan mereka itu sangat penting untuk bisa dimulai khutbah. Karena minimal itu dalam mazhab Syafi'i itu harus hadir 40 orang. Ini kita sering khutbah Jumat itu kita nunggu lama, orang-orang gak ada yang datang. Sampai takmirnya tanya, Ustaz gimana? Bisa dimulai apa enggak ini? Kenapa? Karena jamaahnya kurang dari 40. Ya sudah, daripada kita lama-lama nanti tambah siang, ya sedangkan mereka harus kembali kerja lagi nantinya. Kita taglid,
kita mengikuti madhab lain. Ya, seperti madhabnya Imam Malik, bahwasanya Jumatan itu boleh dengan 12 orang. Boleh dengan 12 orang. Pas ketika khutbah, baru mereka berdatangan semuanya. Masjidnya rada pol. Nah, ini makanya kalau mereka misalnya hadir pengajian atau mereka paham hukumnya, insya Allah mereka datang. Masalahnya ya mereka wallah alam, apa mereka sibuk, apa mereka gimana, mereka tidak tahu hukumnya dan tidak mau hadir pengajian. Itu repotnya. Bayangkan ini 40 orang, satu saja yang keluar, ini khutbahnya bisa batal khutbahnya. Apalagi ini malah jumlahnya malah hanya 25 atau hanya 30, kurang banyak. Ya, kurang banyak. Nah, kalau bisa yang afdol apa ya? Khotib tadi itu menunggu dari takmir masjid. Jadi, biasanya mereka ngitung di mic. Hitung wis 40 langsung wis ayo khotibnya bilalnya suruh mulai wis. Adapun khotibnya ini ya terserah wis. Ya, sudah siap. Bahkan di sini sama juga kalau jumlah tadi itu berkurang, kan tadi kan disyaratkan harus jangkep jumlah 40 orang dari awal sholat sampai selesai, dari awal khutbah sampai selesai sholat. Launa gosu bainal khutbah was sholat. Kalau jumlah tadi itu berkurang ketika antara khutbah dan sholat. Mari khutbah kata sembahyang, makmumi orang sing mulih. Sedangkan jamaahnya pas 40. Gimana hukumnya itu? Fa in adu ghariban lam yajibul istinab. Kalau mereka langsung balik, ternyata dia keluar itu hanya untuk buang ludah atau dia keluar ke rumahnya hanya untuk minum karena dia keselak misalnya atau apa. Pokoknya dia langsung pulang, langsung balik ke masjid. Lam yajibul istinab, tidak wajib mengulangi khutbahnya. Langsung sholat. Wa illa kalau lama tadi itu ya 2 menit itu yang cukup untuk sholat 2 rakaat. Apa? Wajibal istiqnab. Wajib mengulangi khutbahnya lagi. Jadi supaya kita mulai sholat itu jumlahnya jangkep 40 gitu. Ini agak repot dalam mazhab Syafi'i. Pas gitu. Tapi kalau di pesona insya Allah lebih dari itu. Banyak. Bahkan dikatakan walau naqasu fis sholati batalat. Bahkan kalau itu berkurang di dalam sholat. Mereka sholat Allahu Akbar. Mari ngono. Iya, satu orang sholatnya batal dan dia pulang. Maka batalat sholatnya semuanya tidak sah kabeh. Bahkan dikatakan batalat istiratil adat fi dawamiha. Karena batal kenapa? Karena disyaratkan jumlah 40 itu harus terus sampai selesai sholat. Ya. Pokok batal. Faitimul bakun dohron. Nah, kalau itu batal bagaimana? Maka yang lain itu juga batal, langsung mereka batal juga enggak. Kalau sudah satu pulang, maka yang lain sisanya itu yang di masjid, mereka itu harus sholat zuhur, bukan sholat Jumatan lagi. Jadi tentunya ini pas 40 orang ya sama imamnya ya. Tengah-tengah sholat ada satu yang batal, lalu dia pulang. Ya, lalu dia pulang. Atau dia batal, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi jumlahnya kurang di tengah sholat, pulang dia atau apa, intinya kurang jumlah dari 40 orang itu. Maka mereka yang di masjid itu
itu harus sholat duhur, bukan sholat Jumat lagi. Ya, bukan sholat Jumat lagi. Sampai di sini dikatakan hatta law ta'akhkhara wahidun fil masjid. Sampai sekiranya kalau ada satu orang dia itu ta'akhkhur, sholatnya itu terlambat dari yang lain. Ya, terlambat salamnya. Wan sarafa ghairu ila baiti, yang lain pada pulang ke rumah. Jadi misalnya gini, Pak. Ini sholat 40 orang. Lalu imamnya salam, satu orang enggak durung salam-salam. Terus tahiyat, apa-apa. Tahiyat terus. At-tahiyat. Baca doa, baca. Ini orang-orang pada pulang semua, ini masih tahiyat, belum salam. Ini contoh, Pak ya. Belum salam. Lalu saking khusyuk, akhirnya sholatnya dia batal. Mau ngentut, mau ya apa misalnya gitu. Maka sholatnya mereka, orang-orang yang di rumah itu batal semua. Mereka harus mengulangi sholat duhur. Makanya ada teka-teki, ya, ada orang sholat batal gara-gara batalnya orang di masjid. Jadi sholatnya semuanya batal. Tapi ini khusus yang jumlahnya pas 40, Pak. Pas 40. Jadi yang lain sudah pulang semuanya, dia malah salamnya didowo, akhirnya batal. Maka semua orang yang di rumah itu batal semua sholatnya. Nanti diberitahu, mohon maaf, di grup WA misalnya, mohon maaf. Tadi saya ini enggak sengaja, sholat saya batal. Maka mereka harus sholat zuhur lagi, ulangi sholat zuhur. Tapi kalau mereka belum pulang masih dalam keadaan sholat, ya, kemudian berkurang, mereka bukan membatalkan sholat, tapi dirubah menjadi zuhur. Intinya itu jangan sampai kurang dari 40 orang. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kita baca di matanya. Wa syara'id sihhati fi'liha salah satu, yang pertama darul iqamah. Ya. Darul iqamah allati yastautinuha al-mujmi'un. Ya. Hendaknya Jumatan tadi itu dikerjakan di apa? Di kampung atau di desa tempat tinggalnya. Yang di situ sudah berjumlah 40 orang. Jadi kalau ada desa atau perkampungan yang mana di situ jumlahnya kurang dari 40, maka mereka tidak wajib Jumatan di desa itu. Oh enggak, desanya memang kurang tapi desa pinggirnya dekat ada Jumatan, maka mereka wajib ke situ. Wajib ke situ. Enggak, desanya jauh. Ini desa terpencil. Untuk ke desa yang lain jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh. Ya mereka enggak wajib Jumatan. Mereka hanya sholat duhur saja karena jumlahnya kurang dari 4. Intinya Jumatan tadi itu harus dikerjakan di darul iqamah, di tempat tinggal di situ, ada tempat tinggal. Kalau misalnya, kalau zaman dulu itu ada mereka itu kelompok manusia yang berpindah-pindah. Zaman dulu itu ada gitu, mereka itu angon-angon kambing gitu,
Mereka itu bertempat tinggal di mana di situ banyak rumput, mereka tinggal di situ. Ada airnya, ada rumputnya, mereka tinggal di situ. Kalau sudah rumputnya habis, maka mereka pindah ke tempat lain. Jumlahnya mereka 100 orang. Mereka ini tidak wajib Jumatan. Kenapa? Bukan sekarang kita tinggal di sini sudah 1 bulan ini. Iya, tapi tempat tinggal ini sementara buat mereka. Bentar lagi kalau itu makanan kambingnya, rumput-rumput atau air-air di sini sudah habis, mereka bakal pindah lagi cari tempat lain. Maka mereka tidak wajib melaksanakan Jumatan di tempat mereka tinggal karena tempat tinggal sementara. Ya, tempat tinggal sementara. Jadi di sini kita tinggal di sini kan memang ini rumah kita. Seandainya Pak, ini bukan apa? Di sini kita tinggal di sini tapi hanya sementara saja. Kalau sudah selesai ya kita semuanya pindah semua, tidak wajib. Ya, karena Jumatan tadi itu harus dikerjakan di Darul Iqamah, ya, yang ditempati oleh jumlah yang sudah disepakati yaitu 40 orang. Baik itu mudun atau qura, baik itu kota atau desa-desa. Makanya ada yang mengatakan antakunal baladu misron. Ya, hendaknya baladnya tadi itu balad yang misron. Misron itu ada pemerintahannya. Biasanya kalau sudah ada pemerintahannya, maka mereka itu menetap di situ. Kalau zaman sekarang sih semuanya menetap ya. Kalau zaman dulu di Arab itu ya di Arab, zaman dulu itu di Arab dan sekarang pun masih ada cuma sedikit. Mereka itu tidak punya rumah, pindah-pindah. Kalau di Indonesia mungkin di daerah pedalaman orang-orang yang hidup di dalam hutan, mereka pindah-pindah itu mereka tempatnya. Tidak menetap di satu tempat. Karena tempat tinggal mereka itu sementara, maka mereka tidak diwajibkan Jumatan. Jadi harus Darul Iqamah. Kemudian syarat yang kedua, ayakunal adadu fi jamal jum arba'ina rajulan. Hendaknya jumlah jamaah Jumat itu 40 orang laki-laki. Ya, 40 orang laki-laki min ahlil Jum'ah. Ya, orang yang sah Jumatan ini. 40 orang min ahlil Jum'ah. Ahlil Jum'ah itu orang yang sah yang dihitung dari 40 orang. Misalnya Pak, di desa itu 40 orang tapi satu anak kecil. Berarti kurang karena apa? Anak kecil ini gak termasuk ahlil Jum'ah, gak termasuk yang sing wajib Jumatan. Atau 40 orang itu ada 2 perempuan. Walaupun perempuan itu Jumatannya sah, tapi kan laisat min ahlil Jum'ah, bukan termasuk wong sing wajib Jumatan. Sekarang siapa mereka sing wajib Jumatan atau ahlil Jum'ah itu? Wahumul mukallafun. Yang pertama, orang-orang yang sudah mukallaf. Itu syarat pertama ahlil Jum'ah, orang sing wajib Jumatan. Yang pertama mukallaf. Mukallaf itu baligh dan berakal. Itu mukallaf. Baligh dan berakal. Yang kedua, ahlul Jum'ah itu adzukur, laki-laki. Perempuan walaupun sudah mukallaf tidak termasuk min ahlul Jum'ah. Ya, harus laki-laki. Al-ahror, orang-orang yang merdeka. Ya, budak, zaman dulu ada budak, itu gak termasuk 40 orang. Misalnya ini pas 40, tapi 2 orang dari budak, berarti masih kurang dari 40. Kenapa? Mereka orang 2 ini budak. Tapi zaman sekarang budak sudah tidak ada. Kemudian syarat berikutnya yang ahlul Jum'ah, yang Jumatan, al-mustaitinun. Orang yang bertempat tinggal di situ.
alladzina bihaitsu la yat'anun amma istautanuhu syita'an wala sayfan illa lihajah. Mereka yang tidak akan pergi keluar dari kampungnya atau dari desanya baik musim panas atau musim dingin kecuali lihajatin. Ya, betul lihajah. Al-mustautinun. Bagaimana hukumnya orang yang sewa rumah itu? Ya, orang yang sewa rumah itu tidak termasuk mustautin. Karena dia tinggal di situ sementara. Habis itu dia pergi lagi. Jadi tidak dihitung termasuk daripada 40 orang. Artinya mereka yang 40 orang itu yang memang penduduk asli di situ. Maksudnya penduduk asli itu kan seperti sini kan semuanya pendatang. Tapi kan sampai di sini beli rumah semua sudah. Jadi sampai di sini dihitung mustautin, orang yang memang bertempat tinggal di sini. Di mustautin itu yang tidak akan pergi saifan wala syitat illa lihajah. Artinya mereka sudah bertempat tinggal di situ. Kalau istautonat fi baladen diangkat lalu maskanan. Kalau orang punya 2 rumah gimana? Di Pesona punya. Nah, terus di Kebon Agung perumahan juga punya rumah. Atau punya 3 rumah, rumahnya banyak. Sedangkan ya, ini rumahnya dia semua. Atau dia punya 2 istri atau 3 istri. Yang mana semuanya ada rumah masing-masing. Ini ikut yang mana? Fal ibratu bima kathurat fihi iqamatuhu. Maka yang menjadi ukuran itu dia paling banyak tinggal di mana. Oh, dia paling banyak tinggal di istri yang pertama. Ya berarti dia dianggap mustautin di kampungnya istri pertama. Di kampungnya istri kedua enggak termasuk mustautin. Padahal dia punya rumah di situ, istrinya di situ. Istri yang kedua maksudnya ya. Atau punya 2 rumah, rumah anaknya di situ. Dan dia kebanyakan, akhir-akhir ini kebanyakan di anaknya. Ya, berarti dia ikut di daerah anaknya situ. Intinya di mana dia paling banyak tinggal, ya di situ dia dihitung mustautin. Fa'in istawat iqamatuhu fihima, sama. Tinggal di kampung sana 3 hari, di sini 3 hari. Padha dolong dinoi. Maka fal ibratu bima fi ahlu wa maluh. Maka yang menjadi ukuran di mana keluarganya dan hartanya. Ya, keluarganya dan hartanya. Repot iki di kono keluarga, di kene keluarga. Hanya bojoe loro. Di kono ya ana dunyane, di kene ya ana dunyane. Maka bagaimana? Fal ibratu bil mahal alladhi wa fi halatu iqamah jum'ah. Ya hitungannya ya di mana waktu dia ada di situ wis. Oh, waktu Jumatan di kene ya berarti hitung mustautin kene. Jadi begitu. Sudah Isa. Mungkin ada pertanyaan? Bukan tidak boleh Jumatan. Tidak dihitung dari 40 orang. Tidak dihitung dari 40 orang. Kalau dia masih sewa rumah. Walaupun 20 tahun, walaupun dia sewa lama di situ, jadi dia tidak dihitung dari 4, tapi dia wajib Jumatan, wajib, tapi tidak dihitung dari 40 orang itu. Okay. Oh, hukumnya meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Ya, katanya keluar dari Islam. Ya.
Jadi ada hadis bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, itu hadisnya taba Allahu qalbah. Allah menutup hatinya, bukan keluar dari Islam. Di hadisnya itu taba Allahu qalbah. Allah menutup hatinya. Artinya hatinya ditutup itu, orang itu tidak akan tidak akan berbuat kebaikan. Jadi hati ini ditutup. Hatinya ditutup. Dia tidak mau melok pengajian, tidak gelem sholat, tidak gelem pokoknya gaya ibadah tidak gelem. Kenapa? Hatinya sudah ditutup oleh Allah. Man taraka salata juma'in taba Allahu ala qalbi. Itu hadisnya gitu. Adapun kalau dia meninggalkan Jumatan berkeyakinan Jumatan itu tidak wajib, itu hukumnya murtad. Bukan hanya Jumatan, sholat yang lain semuanya gitu. Tapi kalau dia nggak sholat karena malas, ya karena malas, itu tadi itu Allah akan menutup hatinya. Ya, jadi di dalam masjid itu kalau menurut mazhab Syafi'i, ya mereka tidak wajib Jumatan. Tapi jika mereka menyelenggarakannya sah cuma jadi kebanyakan memang di pabrik gitu, di penjara ada Jumatan juga. Jadi di sini ini multi madhab. Karena apa? Karena mereka ini harus Jumatan di sekitar masjid, di sekitar pabriknya. Kalau mereka keluar dari situ, ini mungkin bisa madorot dengan pabriknya atau bagaimana, akhirnya mereka mengerjakan di situ. Itu yang bagus itu hendaknya memanggil orang-orang di desa, mungkin 12 orang di syarat untuk sholat ke masjid di situ. Nah, supaya apa? Supaya sah, gandol ke situ. Kalau dalam mazhab Syafi'i mereka tidak termasuk 40 orang. Tapi mazhab lain saya tidak tahu ya. Cuma memang kenyataannya gitu. Di masjid-masjid, di pabrik, bahkan di penjara kan semuanya orang luar semua itu. Ya kan? Mereka mengerjakan. Termasuk kalau zaman pernah naik kapal laut. Saya pernah naik kapal laut 3 hari ke Sulawesi. Pas hari Kamis Jumatannya di tengah laut. Mereka sholat Jumatan juga. Mazhabnya lain. Kalau mazhab Syafi'i tidak wajib. Semua mazhab itu benar. Mazhab. Iya. Itu. Makanya ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pendapat umat ini rahmat. Meringankan kepada yang lain. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Itu semuanya mazhab yang benar. Nah, terus kita sebagai ini orang awam, kita harus milih salah satu dari mazhab 4 itu. Milih salah satunya. Kita tidak boleh, misalnya gini ya, kan menyentuh istri ketika kalau punya wudhu kan mazhab Syafi'i batal. Mazhab Malik tidak batal, tapi nggak batal. Akhirnya campur aduk, mari wudhu Syafi'i. Ini kalau wudhu nih dari Imam Malik nggak batal, gitu. Itu namanya akhirnya kacau. Harus konsisten, ikut mazhab satu, ya ini sudah diikuti. Nah, tapi dalam keadaan tertentu, ya, kita kalau ikut mazhab ini bakal kacau ini anunya ini. Iya. Maka kita boleh mengikuti dalam hanya dalam masalah ini saja. Karena memang bagaimana seperti kayak Jumatan tadi itu. Kalau kita nunggu 40 orang, gak sholat gitu. Ya, kita sering nunggu tolak-toleh kalau teko. Iya kan? Sedangkan kalau mazhab Syafi'i enggak boleh dimulai kecuali 40 orang. Enggak apa-apa kita mengikuti itu hanya untuk itu. Tapi tidak boleh dibuat mainan. Makanya harus minta
pendapat para ulama. Jadi mereka yang memberi fatwanya, petunjuknya. Oh, enggak apa-apa, ini aja, ini aja. Jangan anu dewe gitu loh, takutnya namanya talfik, dalam ilmu fikih talfik. Talfik itu ngawur. Madzhab iki wis pokok saenake dhewe. Nah, itu zaman gak ono anu kabeh. Dari madzhab Syafi'i sampean batal wudu'e, dari madzhab Malik sampean batal wudu'e. Karena apa? Mereka punya syarat masing-masing. Sama mau Malik, ya semuanya Malik semua. Wudu-wudunya wudu versi Imam Malik. Nah, sampean salaman nek bojo sampean ndak apa-apa. Tapi sampean ojo dalam hal membatalkan melok Imam Malik. Dalam hal ini melok Syafi'i. Dalam hal ini melok iki, dalam melok iki. Akhirnya sampean gak diakui kabeh kok. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Ya. Wallahu a'lam.